Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat mahasiswaku SI Trianandra. Pada malam hari ini kita akan mengadakan perkuliahan di melalui online. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat mahasiswaku semuanya. Semoga ibadah puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya mohon kepada mahasiswa semua untuk mengisi absen di live chat ya. Selama perkuliahan ini Anda menuliskan hadir, kemudian spasi nama lengkap, spasi nomor induk mahasiswa, biar saya bisa berinteraksi dengan teman-teman semuanya ya. Saya akan lihat live chatnya. Terima kasih, selamat malam buat Jilendra sudah hadir, kemudian Adinda Sakwila sudah hadir, kemudian Anissa Nurhayati sudah hadir. Gimana saudara Jilendra Pradana, sehat? Sehatkah Anda? Masih WFH apa sudah masuk kerja ini Jilendra ini? Selamat malam juga buat Adinda Sakwila. Sehat loh Adinda ya. Juga Anissa, semoga sehat-sehat selalu ya. Kemudian Enggar Justanto ya. Enggar, semoga Anda sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat ya. Gimana tampilan live streamingnya Pak Erwan sekarang? Ada kemajuan kah? Silakan nilai live streamingnya Pak Erwan ya. Sudah semakin canggih atau masih biasa-biasa aja? Adinda sehat ya. Jilendra masih kerja, Indra? Ayun Febriana hadir. Selamat malam Ayun Febriana. Pada malam hari ini, muter-muter apa yang muter-muter ini Anissa Nurhayati. Jangan muter-muter nanti pusing loh ya. Nanti pusing. Tapi bisa lihat tampilannya live streamingnya Pak Irwan toh. Nah, biar gede lah. Gimana tampilan live streamingnya Pak Irwan? Ini sudah tak kecilkan loh. Biritnya sudah saya kecilkan jadi 1000 ya, supaya teman-teman bisa mengikuti perkuliahan saya. Oke, malam hari ini kita akan bicara masalah produktivitas ya. Kita akan mulai dengan produktivitas. Ya, Verayani hadir. Pak
Makasih Jirendra. Aduh, YouTuber. Asal YouTuber yang nggak ngeprank ya, Andra. YouTuber ngeprank nanti repot nanti ngeprank apa kemarin makanan tapi ternyata sampah ya. Wah, di konten mereka berbuat seperti itu luar binasa itu ya. Oke, buat mahasiswa Kutrianandra, jangan lupa absen ya. Setiap 10 menit Anda absen mata kuliah saya supaya tetap tercatat di apa di siakat nanti habis perkuliahan nanti kalau sudah saya upload di siakat Anda bisa bisa absen di siakat ya. Oke, kita bicara masalah produktivitas ya. Produktivitas. Bentar. Nah, kita akan bicara masalah produktivitas. Apakah itu produktivitas? Ya, produktivitas salah satunya adalah organisasi dikatakan produktif apabila mencapai tujuannya dan melakukannya dengan cara mengubah masukan menjadi hasil dengan biaya serendah mungkin. Ya, produktivitas itu mencapai tujuannya dengan cara mengubah masukan menjadi hasil dengan biaya serendah mungkin. Maksudnya adalah dari produksi ya, dianggap produktivitas itu kalau produksinya itu terjual dengan baik, bagus, tapi dengan biaya yang seminim mungkin ya. Nah, ini yang dinamakan dengan produktivitas. Apabila suatu organisasi atau perusahaan dikatakan produktif itu apabila dia mampu menghasilkan produk, bisa terjual produk itu, dan produk itu dihasilkan dari dengan biaya yang seminim mungkin ya, serendah mungkin. Nah, itu yang dinamakan produktivitas. Ya. Kemudian produktivitas menurut Bernardin dan Ruski. Ya. Produktivitas dapat diartikan sebagai tingkat perbandingan antara keluaran atau output dengan masukan atau input ya. Produktivitas itu perbandingan antara keluaran atau output dengan masukan atau input, yaitu produktivitas menurut Bernardin adalah produk dari organisasi atau perusahaan dengan yang terjual dengan hasil yang diterima oleh perusahaan atau organisasi tersebut ya. Jadi kalau menurut Bernardin dan Ruske, produktivitas itu adalah perbandingan antara barang yang terjual dengan hasil yang masuk ke perusahaan ya. Jadi semakin banyak barang terjual, semakin banyak penghasilan perusahaan dengan biaya yang seminim mungkin, itu merupakan organisasi atau perusahaan yang sudah melakukan produktivitas ya, seperti itu ya.
Semoga ini paham walaupun sedikit. Menurut John Suprihanto, dia mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi output dengan sumber daya yang dipergunakan. Menurut John Supriyanto mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi output dengan sumber daya yang dipergunakan. Ya, itu inputnya. Ya, kurang lebih sama antara Rizky tadi dengan John Supriyanto ya. Bahwa juga membandingkan antara hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan itu ya. Jadi perusahaan itu dia sudah mampu memproduksi ya, memproduksi dengan baik, kemudian produksinya bisa terjual dan menghasilkan laba yang luar biasa bagi perusahaan ya. Jadi semakin tinggi produktivitas perusahaan berarti semakin baik perusahaan itu ya. Jadi semakin tinggi produktivitas perusahaan semakin baik perusahaan itu ya. Semakin bisa berkembang, mengalami satu pertumbuhan yang tinggi ya. Begitu. Jadi buat mahasiswaku semuanya, maksudnya di sini adalah organisasi ya, organisasi atau perusahaan itu memproduksi suatu barang. Itu bisa dikatakan produktivitasnya meningkat apabila hasil yang dihasilkan dari perusahaan itu, produk dari perusahaan itu ya, bisa menghasilkan input yang tinggi buat perusahaannya ya. Jadi seperti itu. Kita cek lagi karena sudah 10 menit ya. Kita cek lagi absennya dari teman-teman semuanya. Saya bacakan absennya. Absen 4 kali bisa masuk, sekali sinyal tidak mendukung. Waduh. Wah, kalau sinyal bagaimana saya bisa membantu? Maaf banget kalau sinyal saya nggak bisa bantu ya. Karena kalau sinyal berhubungan dengan provider di situ ya. Herdiansah atau Koko hadir. Kemudian Lanas Bilu itu apa? Oh, Maulana Saidun. Maulana Saidun hadir, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Mahasiswaku semua yang sudah hadir, saya berdoa semoga kalian sehat semuanya, tidak kurang suatu apapun, puasanya lancar ya. Puasanya lancar, jadi kita bisa terus kuliah bersama-sama ya. Adinda Sakila hadir ya. Nggak kerja ini Adinda, kalau Adinda nggak kerja berarti Zahro bisa hadir ya. Biasanya seperti itu, kecuali kalau Zahronya nggak ada sinyal juga ya. Oke, kita kembali ke perkuliahan yang tadi.
Tadi kita udah bicara masalah definisi dari produktivitas ya, definisi dari produktivitas ya. Next selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas ya, antara lain satu, faktor individual. Ya, faktor ini datang dari dalam diri si pekerja dan sudah ada sebelum ia mulai bekerja. Diri tersebut antara lain karakteristik biografi, kepribadian, emosi, nilai-nilai dan sikap, persepsi, motivasi, pembelajaran individual dan kemampuan ya. Jadi tingkat produktivitas itu ada banyak faktor. Salah satunya faktor pekerja ya. Individual itu faktor pekerja atau orang tersebut ya. Ketika faktor produktivitas di dalamnya ada faktor individual, ini sebelum dia kerja di dalam perusahaan itu atau masuk dalam perusahaan itu memang itu sudah ada di dalam dirinya gitu ya. Karena itu sudah bawaan ya, bawaan dari individu tersebut ya, atau si pekerja tersebut. Ya, antara lain kepribadian dan emosi, nilai-nilai dan sikap, persepsi, motivasi, pembelajaran individual dan kemampuan. Makanya ketika akan ada perekrutan karyawan, biasanya ada tes tes psikologis ya, psikologis. Salah satunya adalah tes kepribadian ya. Tes kepribadian ini penting. Bagaimana kepribadian seseorang bisa mempengaruhi kinerja seseorang ya. Ini bisa jadi judul skripsi ya, kepribadian dan emosi ini bisa jadi skripsi. Karena biasanya skripsi dari mahasiswa Trianandra itu biasanya hanya kreativitas, kemudian disiplin, karakteristik, kepemimpinan gitu ya. Kepribadian dan emosi ini perlu diteliti ya di dalam skripsi ya. Jadi lumayan ini kita bisa berlatih menjadi sebuah judul skripsi ya. Jadi kepribadian seseorang dan emosi ini sangat berpengaruh pada pekerjaan ya. Tes kepribadian itu banyak ya, tes kepribadian itu banyak. Antara lain tes WAIS ya, tes WAIS. Tes WAIS itu biasanya individu itu disuruh menggambar pohon, orang, dan yang ketiga pohon, orang, sama rumah ya, biasanya seperti itu. Dari sini bisa kelihatan kepribadian seseorang itu dari tes WAIS ini ya. Ada juga tes warteg ya, tes warteg itu tes yang berbentuk kotak-kotak ya, ada kotak-kotak, jumlahnya ada 8 kotak ya, ada 8 kotak di situ. Kemudian di dalam kotak itu ada titik, ada garis, ada lengkung, ya ada bundar. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai individu disuruh untuk bisa menggambar di dalam kotak-kotak tersebut dari item-item yang sudah ada di dalam kotak itu. Jadi ada titik, ada garis. Nah, rata-rata hampir semuanya itu sama menggambar ya, hampir ya, tidak mesti sama, tapi ada kemiripan. Itu salah satunya adalah menggambar karena ada garis dua gitu ya. Itu biasanya mereka menggambar
gunung dan tiang listrik, biasanya seperti itu. Nah, di situ akan dilihat bagaimana kepribadian seseorang, apakah dia emosional, kemudian apakah dia bisa bekerja sama dengan teman-teman satu ruangan atau satu tim, bisa dia bekerja sama, atau dia nanti akan merusak kinerja dalam timnya. Nah, di sini peran dari psikolog dalam mengetes individu ini sangat penting ya, karena apabila psikolog psikolog itu salah dalam memberikan assessment, maka perusahaan yang akan dirugikan ya. Makanya psikolog tidak boleh salah dalam memberikan assessment. Psikolog tidak boleh terlibat secara emosional ya, mungkin karena ganteng atau karena cantik atau karena saudaranya. Itu hindari hal-hal yang seperti itu ya. Seorang psikolog harus benar-benar independen dalam memberikan tes, karena tes ini bertujuan untuk keberhasilan individu dalam bekerja di organisasi tersebut ya. Kemudian ada nilai-nilai dan sikap ya, ini juga bisa dilihat dari tes ya. Nilai-nilai dan sikap ini bisa dari tes dan interview ya. Persepsi itu juga bisa dilihat dari interview. Jadi tes di dalam perusahaan tuh biasanya ada interview, ada tes psikologi. Nah, salah satunya untuk menghasilkan faktor-faktor, salah satu faktor ini, karena apa? Faktor individual ini menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan produktivitas ya. Individu ini adalah salah satu faktor untuk keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan produktivitas ya. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya, mahasiswaku semua, semoga bisa dipahami supaya tidak bingung. Kita recheck lagi. Pakai aplikasi apa Pak? Wah, saya nggak pakai aplikasi. Kan kita nggak usah pakai aplikasi ya, langsung masuk ke YouTube ya. Ya. Wah, hari pertama masuk malam ngantuk Pak ya. Kalau ngantuk bubuk ya, nggak usah dipaksa. Nanti kalau dipaksa ngantuk dan malah nggak baik ya. Seperti tetangga saya kemarin kecelakaan di Ngangkruk itu karena apa? Dipaksakan dia ngantuk, ingin segera pulang, banter, akhirnya terjadi accident di Ngangkruk dan tangannya harus mengalami operasi ya, karena hampir putus jari tangannya. Pokoknya ketika Anda bekerja, Anda melakukan satu perjalanan, ya tolong banget dijaga, jangan kalau ngantuk ya berhenti. Tapi kalau kerja nggak bisa ya sakilah ya. Karena memang ada aturan-aturan yang harus dijalani ya. Oke, jangan lupa ya subscribe dan klik tombol loncengnya, like ya, subscribe dan like di channel saya supaya lebih semangat saya dalam mengadakan perkuliahan ini. Oke, ya. Tadi kita sudah bicara tentang individual ya.
kita lanjut perkuliahan kita. Lanjutnya faktor selain individual tadi, beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas ya. Yang pertama adalah individual, yang kedua kelompok ya. Faktor ini merupakan faktor level kelompok seperti komunikasi, konflik, kekuatan, dan politik, kerja, struktur kelompok, kepemimpinan, dan kepercayaan, dan pembuatan kelompok, keputusan kelompok. Maksudnya kelompok di sini ketika dia sudah dalam organisasi itu atau dia dalam perusahaan itu ya, ini juga mempengaruhi tingkat produktivitas ya, tingkat produktivitas. Ya, jadi perusahaan atau organisasi kelompok ini sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan ya. Misalnya komunikasi antar individu ya dalam satu grup, dalam satu level kelompok itu. Komunikasi penting. Kalau tidak ada komunikasi, maka kebuntuan komunikasi ini akan menghancurkan organisasi atau menghancurkan perusahaan ya. Konflik ya. Ada juga konflik ini bisa menghancurkan perusahaan, tapi ada juga konflik ini bisa menaikkan tingkat produktivitas perusahaan ya. Kalau Anda tahu apa yang dinamakan dengan manajemen konflik, ya, kalau Anda tahu apa yang dinamakan manajemen konflik itu adalah perusahaan memang menciptakan konflik antar individu ya. Biasanya dilakukan untuk bagian-bagian marketing atau pemasaran. Ini diluncurkan konflik-konflik ini supaya apa? Supaya saling bersaing ya, saling bersaing, saling mendapatkan income yang banyak, mendapatkan produktivitas yang tinggi, sehingga menghasilkan laba yang begitu tinggi bagi perusahaan. Tapi kadang manajemen konflik ini juga bisa berakhir dengan ya konflik beneran, padu, atau salah satu resign dan sebagainya. Memang ada kelebihannya dari manajemen konflik itu ya. Ada kelebihannya yaitu meningkatkan income perusahaan ya. Tapi bagi individu ini sangat tidak baik ya. Karena sudah tidak ada rasa kepercayaan antar individu di dalam kelompok itu. Kemudian isinya cuman saling bersaing untuk bisa mendapatkan bisa mendapatkan kepercayaan dari atasannya. Jadi seperti itu ya. Jadi mengapa kelompok ini menjadi salah satu faktor di dalam pentingnya pengaruh produktivitas bagi organisasi atau perusahaan, karena memang benar-benar orang-orang yang di dalam kelompok ini apabila dia tidak bisa mengatur tim kerja komunikasinya kurang, yaitu bisa menghancurkan organisasi atau perusahaan ya. Walaupun memang ada yang dinamakan manajemen konflik yang diciptakan perusahaan untuk menaikkan income perusahaan. Ada juga yang seperti itu ya. Oke, next selanjutnya organisasi. Faktor ini datang dari luar si pekerja dan hampir sepenuhnya dapat diatur dan diubah oleh pimpinan perusahaan, sehingga disebut juga faktor-faktor manajemen. Yang antara lain faktor sosial dan keorganisasian seperti karakteristik perusahaan, pendidikan, pengawasan dan pengupahan. Nah, ini ketutupan badan saya ya, nanti ya, ini biar nggak ketutupan.
Faktor sosial dan keorganisasian seperti karakteristik perusahaan, pendidikan, latihan, pengawasan, pengupahan, dan lingkungan sosial. Faktor listrik fisik antara lain mesin, peralatan material, lingkungan kerja, dan metode kerja. Nah, faktor ketiga yang mempengaruhi produktivitas karyawan adalah faktor sosial dan keorganisasian. Ya. Jadi supaya individu atau pekerja yang bekerja di perusahaan atau organisasi itu bisa meningkatkan meningkatkan kemampuan dia dengan melalui pendidikan dan latihan ya. Kemudian apakah produktivitas karyawan ini bisa naik ya. Nah, biasanya ini salah satu ini yang sering dipakai untuk bahan skripsi ya oleh mahasiswa Triananda, yaitu insentif gaji mempengaruhi produktivitas karyawan ya. Nah, ini di sini disebutkan faktor sosial ya. Bagaimana pengupahan itu. Semakin tinggi upah yang diberikan atau intensif yang diberikan. Kalau upah itu gaji ya, kalau intensif itu bonus ya. Nah, semakin banyak intensif yang diberikan, bonus yang diberikan, biasanya produktivitas karyawannya semakin naik ya, semakin naik. Nah, paham ya yang saya maksud. Jadi kalau di dalam organisasi memang perhatian dari pemimpin di perusahaan itu juga mempengaruhi produktivitas karyawan loh. Bagaimana hubungan antara karyawan dan pimpinan di situ. Nah, ini juga mempengaruhi produktivitas. Kalaupun hubungannya nggak baik, kemudian cenderung otoriter, biasanya juga produktivitasnya juga biasa-biasa aja, stagnan aja, stabil aja. Tapi ketika ada nilai-nilai humanistik di situ, maka bisa mengangkat produktivitas dari karyawan itu ya. Yang kedua, faktor fisik antara lain mesin, peralatan, material, lingkungan kerja, dan metode kerja. Kalau ini kan secara fisiknya ya. Jadi misalnya peralatan yang sudah lama kemudian diganti yang baru, maka dengan peralatan yang baru pekerjaan lebih mudah sehingga karyawan meningkat ya, produktivitasnya karena dengan mesin-mesin yang lama karyawan harus lebih rekoso ya, dikit-dikit rusak, sebentar-bentar rusak. Nah, tapi kalau dengan peralatan baru kan dia tidak banyak kerusakan sehingga produktivitas karyawan bisa naik ya. Kemudian lingkungan kerja, bagaimana lingkungan kerja, kecenderungan di situ, tempatnya enak atau enggak ya. Kan ada yang tempat kerjanya pakai kipas angin atau pakai AC atau tidak pakai AC, tidak pakai kipas angin. Nah, ini juga mempengaruhi produktivitas kerja karyawan ya. Bagaimana mungkin seorang karyawan dengan tempat yang terlalu panas ya, kemudian dia harus menghitung menghitung keuangan, tapi tempatnya tidak representatif ya, akan mempengaruhi produktivitas dari karyawan ya. Oke, buat mahasiswaku semuanya,
Saya akan lihat sebelum saya mengakhiri perkuliahan ini, saya melihat absennya. Tes psikotes yang dimaksud yang Bapak sebutkan tadi salah satu tes psikotes di kepolisian. Kalau yang pernah daftar Polri pasti tahu tes ini. Wah, berarti Rifki pernah tahu ya. Ya, tes warteg itu tes yang kotak-kotak ya. Kotaknya ada 8 Rifki ya. Ada 8 kotak di situ ya. Nah, biasanya ini untuk tes kepribadian ya, tes kepribadian. Kalau di kepolisian jelas ini harus menggunakan tes ini karena apa? Karena ini menyangkut kepribadian seseorang ya. Kalau ada kepribadian itu ada dibagi pada beberapa ya, ada beberapa kepribadian yang salah satunya tidak layak kalau ini dimasukkan menjadi anggota Polri ya, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya tes kepribadian itu ya Rifki ya. Banyak tes kepribadian, salah satunya ada tes EPPS ya, kemudian tes WAIS, kemudian tes warteg ya. Kemudian ada TPA ya, tes kemampuan akademik ya. Ada tes pemahaman dan macam-macam, banyak tes ya di psikologi itu. Ya. Oke, buat semua mahasiswaku semua, sampai di sini dulu perkuliahan dengan saya. Semoga ada manfaatnya buat perkuliahan pada malam hari ini, dan saya harap teman-teman absen 10 menit sekali ya. Ya, absen jangan lupa. Kalau Anda cuma absen sekali ya berarti Anda cuma absen terus tidur. Ya, jadi ikuti terus perkuliahan saya. Jangan males, jangan ngantuk. Kalau kuliah saya, ketika saya memberikan perkuliahan, kowe malah ngantuk, malah tidur. Emang saya tukang dongeng ya. Oke, buat semuanya, thank you. Tetap semangat, sehat ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan ya, dan jangan lupa hidup sehat, terus jangan lupa cuci tangan ya, cuci tangan, pakai masker kalau keluar ya. Buat Susanti Farida, Jinendra, Rifki Saputra, Ristina, Anissa Nurhayati, Ikhlasul Amal, kemudian Hardiansah, Enggar, terus ya pokoknya yang sudah absen di mata kuliah saya, selamat malam. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Silakan nanti kalau sudah perkuliahan ini selesai, sudah saya upload di Siakat, Anda baru bisa absen ya. Silakan absen. Jangan lupa absen di Siakat juga ya. Karena ini 50-50, 50% absen di live chat, 50% absen di Siakat ya. Nilainya sama-sama itu. Kemudian terus ikuti perkuliahan Herwan. Jangan lupa subscribe ya, subscriber ya, subscribe dan like and tombol lonceng juga
Kalau ada pertanyaan silakan Anda komen di bawah. Ketika live chat sudah berhenti, Anda bisa melanjutkan komen di bawah. Anda bisa memberikan pertanyaan ke saya. Ya, oke, sampai di sini dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.